Halo teman-teman semuanya. Nah, selamat datang di channel YouTube KSM Investasi UPN Veteran Yogyakarta. Nah, akhirnya nih KSM Investasi punya channel YouTube sendiri. Nah, jadi selamat datang juga di podcast iCash, yaitu investment podcast di mana kita di sini membahas soal dunia investasi dan juga sharing-sharing pengalaman dari narasumber sendiri. Nah, sebelumnya perkenalin nih. Aku Muhammad Fakhrul Arifin sebagai host yang akan memandu acara podcast kali ini. Nah, aku nggak sendiri. Di sini juga ada narasumber yang kompeten yang bisa diajak diskusi lah soal investasi. Mungkin boleh perkenalkan Mas, namanya siapa? Oh, siap. Seru. Oke, namaku Ahmad Mubasir Ramadhani, angkatan sama jurusan. Ya, benar. Angkatan 2021, jurusan administrasi bisnis. Oke, mungkin kita jangan langsung bahas investasi dulu lah. Kita bahas soal kegiatan apa sih Mas? Atau akhir-akhir ini tuh lagi sibuk apa sih? Gitu. Oke, siap. Ya kayak mahasiswa semester 6 rule. Kita yang diurus KKN, Wah, itu sulit tuh. laporan studi ekskursi, Wah, berat. terus organisasi, sama yang terakhir apa rule? Apa tuh? Trading. Ya, itu cuan kita. Ya, itu KSM dia. investasi harus trading. Harus cuan juga. Nah, betul sekali. Jadi ya bisa dibilang berat lah. Mungkin urusan kampus, urusan organisasi juga. Jadi akademik juga gitu. Eh jadi aku sedikit menjelaskan ya. Jadi Ahmad ini sudah 3 tahun di KSM Investasi itu, dimana awalnya sebagai anggota, terus lanjut sebagai staf edukasi. Nah sekarang nih sebagai ketua umum dari KSM Investasi itu sendiri. Betul kok Mas? Oke, betul. Ini agak bener nih kalau tadi waktu latihan ketua umumnya harus benar. Waduh. Tadi emang kesibukannya ya betul. Jadi pertama emang sebagai staff, kemudian lanjut pertama anggota. Anggota Pertama dulu. anggota, terus staff Staf edukasi, edukasi. kemudian ketua umum. Kok kau on the track dulu sama kayak aku dulu. Jangan-jangan apa nih? Wah, jangan begitu dong. Oke, kita lanjut aja ya. Ya, Nah, Mas Ahmad bisa dikasih tahu nih ke pendengar semua. Mungkin Mas Ahmad ada organisasi lain di luar KSM Investasi. oke. Organisasi lain ya. Terus ada satu organisasi nih yang masih linear dan banyak juga sama dari teman-teman SMI ikut juga di sana. Wah, apa tuh Mas? Asosiasi KSPM DIY. Wah, Ya. betul. Aktif gak Dul? Aktif. Kau sendiri ikut gak? Saya juga ikut. Oke. Jos kan? Jos banget. Mantap. Terus yang berikutnya tuh ada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Wah, cocok tuh. Ilmu pengusaha. Pengusaha kelas kakap. Wah. Terus apa lagi? Terus tadi kan udah tuh investasi lagi, terus pengusaha. Betul. Dunia semua kan. Betul. Nah, satu lagi organisasi yang mikirin akhirat. Wah, apa tuh? Organisasi keagamaan dulu, gak perlu disebut ya. Nggak usah. Oke. Oke, jadi ya bisa dibilang Mas Ahmad ini organisasi dunianya ada, organisasi akhirat juga ada. Jadi seimbang lah kehidupan. Kelihatan seimbang. Oke. Oke, mungkin dari Mas Ahmad sendiri bisa diceritain nih awal bergabung KSM Investasi itu gimana? Mungkin disertai alasan latar belakang yang menarik perhatian Mas Ahmad buat join KSM Investasi itu. Oke. Jadi kebetulan dulu waktu sebelum aku masuk ke kampus, sebelum PKKAB itu emang betul-betul investasi itu baru FOMO-FOMOnya ya kan. Betul. Banyak orang di trading investasi entah itu saham atau kripto dan lain kan vibes banget kan, viral banget kan itu. Betul sekali. Nah, terus aku akhirnya tertarik di situ. Jadi sebelum kuliah udah tertarik dulu sama investasi. Apalagi dulu teman-temanku yang dulu waktu masih di SMA itu sama satu tongkrongan kita bahasnya juga itu. Dari SMA apa Mas? Iya, jadi waktu SMA tapi waktu Covid. Oh iya. Waktu Covid. Nah, habis itu PKKAB kan dijelasin tuh. Ada nama KSM di AB. Ada satu lagi KSM investasi. Langsung jadi sasaran nih. Langsung menarik banget nih bagiku yang dulu waktu yang bergejolak tuh. Wah, aku harus jadi investor. Dan tiba-tiba ada di AB itu ada namanya investasi. Wah, harus di lock ini.
Wah, betul. Nah habis itu waktu pendaftaran, ini aku harus daftar nih. Mm-mm. Ya aku nggak tahu ini karena hoki atau apa, kayak wah keterima aku. Wah, Terima. Ya disitulah awal kenapa aku ada di KSM Investasi. awal karir lah sebagai anggota, terus lanjut ke staff dan juga sekarang jadi ketua. Awal karir. Awal karir ya tuh. Oke, mungkin Mas Ahmad bisa kasih tahu nih, kan sudah hampir menyentuh 3 tahun di KSM Investasi ini. Mungkin Mas Ahmad sudah mulai memborong-borong piala, memborong duit-duit hadiah dari lomba-lomba. Mungkin bisa di-spill nih, lomba-lomba apa sih yang sempat Mas Ahmad ikutin dan sempat menjuarai lomba apa? Oke, lomba-lomba ya. Betul. Jadi kalau lomba itu kan banyak banget nih, nggak cuma aku sama teman-teman yang lain, sama teman-teman anggota juga, teman pengurus lain juga ikut-ikut lomba yang sama. Benar-benar. Nah, lomba yang sering kita ikutin itu ada trading, Benar. kemudian ada apa tuh, stok analisis, Ya, kemudian ada juga stok lab. Nah, ya permainan kartu. tapi ada satu lomba yang belum aku ikutin, Apa tuh Mas? debat competition. Oh, debat Debat Emiten. debat emiten ya. Oh, ya. Itu kayaknya menarik banget, tapi pengen banget ikut tapi gak diajak kemarin. Aduh. Kok nggak diajak tuh. Oke. Nah itu terus apa tadi, kalau yang diberi keberuntungan untuk menang Ya, baru lomba stock lab, stok lab. alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama satunya apa tuh, stok analisis, tapi cuman harapan. Nggak apa-apa. Yang penting kan diharapkan. Diharapkan juara. Ya tahun ini nggak tahu bisa atau nggak. Tahun ini mungkin bisa ada target-target yang lebih bisa dicapai lah. Ya terus satu lagi nih, alhamdulillah banget kemarin teman-teman kita baru menang lomba ya Rul ya. Wah, iya tuh. Siapa aja? Lomba stok lab. Stock lab ada Kak Jausak Betul. sama Eh, Kak Rizky selaku demisioner. Ya, terus yang lomba di UNS baru banget, belum ada 1 bulan kita menang itu. Siapa? Kak Ikhwan Kak Ikhwan. Arifin. Yang mana tuh orangnya? Yang mana orangnya? Nggak ada dong. Kalau itu lomba stock lab juga. Ya, Terus sama Kak Nurih sama Jausak juga. bener. Oke. Lomba apa itu? Debat emiten. Debat emiten yang Oh. katanya nggak diajak nih. Ya kan. Waduh. Jadi KSM Investasi itu ekosistemnya support banget ya buat lomba-lomba gitu ya. Iya, bener sekali dong. Oke, mungkin dari kompetisi tadi kan pasti ada hasil yang didapatkan. Gak cuma hasil uang saja, gak cuma hasil duit saja yang didapatkan. Nah, mungkin bisa dikasih tahu nih soal benefit-benefit lainnya yang Mas Ahmad sendiri dapetin selama gabung di KSM Investasi itu. Benefit gabung KSMI bukan benefit lomba. Oke. Bebas. Oke. Dua-duanya gue rangkum ya. Benefit gabung ke SMI ada berapa ya? Bisa dibilang mudahnya ada 3 deh. Oke, ada 3. Itu, pertama itu tentang self improvement ya. Ya. Yaitu nanti isinya ada communication skill, terus decision making dan lain sebagainya. Terus yang kedua tentunya dengan keilmuan kita, knowledge. Oh ya. Ya kan dari teman-teman dari edukasi kan pandai-pandai. Wah, Ya kan? pintar-pintar semua. Ya, dipelajarin tuh, diajarin kita dulu waktu pertama masuk, aku diajarin sama teman-teman edukasi. Oh ini cara investasi yang benar, ABCD. Emang pandai betul. Pandai sekali. Terus yang kemudian terkait dengan, ya kan tadi udah belajar investasinya, ilmunya. Nah yang terakhir tentu ada buahnya dong, Wah, profit. cuan. Nah itu benefit dari investasi. Terus kalau misal benefit lain ya yang misal sifatnya tuh momentum gitu, aku seneng banget kalau misal lolos lomba keluar kota. Wah, Aku merasa benefit betul. apa tuh benefitnya, Mas? Aku ceritain ya biar nanti teman-teman yang nonton ini biar tertarik ya. Ya, biar ada gairahnya untuk ikut lomba gitu. Lomba. Dulu waktu aku pertama dengar masuk, tuh ada cutting. Ya. Ada ya senior di SMI juga. Senior ya. Namanya siapa? Namanya Axeliano Dinovan. Iya.
Axelian Dinovan. Tadi Terus, ngisi terus. podcast juga tadi kan. Iya, ngisi podcast juga tadi. Ya, itu dia cerita kalau misal habis dari Banjarmasin, Wah, jadi Banjarmasin, terus naik pesawat, Wah. biaya makan, hotel dan lain-lain ditanggung kampus. kurang enak apa tuh? Aku kan dari kampung nih, Iya, ya bener. nggak pernah naik pesawat. Heeh. Mana yang nggak pengen bro? Betul. Wah, pengen aku, jadi pengen keluar kota, pengen naik pesawat dan lain-lain. Aku harus benar-benar lomba nih. Nah, kebetulan dikasih kesempatan. Ada lomba stock lab di Pamekasan Madura. Nah, itu pertama kali aku ikut lomba mewakili KSMI keluar kota yang jauh. Heeh, Ya terus. kan? Wah, ya biaya pesawat, Madura gak ada bandara. Iya. Waduh. Kereta. Ya, aman ya. Kereta. Aman. Naik kereta, terus habis itu naik bis, tiket hotel, makan dan lain-lain itu ditanggung kampus. Wah, enak banget tuh. Alhamdulillah. Nah, itu benefit banyak lagi. Ada relasi juga, terus kemudian ada ilmu-ilmu juga gitu. Relasi yang sangat penting. Betul, relasi itu penting. Terus benefit yang apa tadi? Nah, terus aku juga sempat hampir ke Medan. Wah, kenapa tuh Mas? Hampir ke Medan tuh apa tuh Ke Medan. ceritanya? Nah, aku baru kelas kan. Tiba-tiba aku dicat sama Kadif Edukasi. Benar. Mat, ini ada lomba ke Medan, mau ikut enggak? Aku nggak pernah naik pesawat bro. Terus? Tawarin kayak gitu. Mana yang nggak mau bro? Aku langsung siap mbak. Apa yang gue harus siapin? Langsung kayak gitu. Oke, dijelasin sama Mbak Muti namanya. Kalau teman-teman tahu, jelasin. Oh siap mbak gitu ya. Habis itu semangat kan aku. Bilang ke ibu, bu, aku mau ke Medan. Udah pede duluan. Pede duluan. Udah pamit, udah sombong sama adik. Spirator di Medan tuh. Ternyata waktu pengajuan dana nggak di-ACC sama fakultas. Aduh. Emang sayang sekali. Padahal peluang yang besar loh. Betul. Nah, itu teman-teman bayar kas KSMI itu baliknya berkali-kali lipat kan. Bayar kas KSMI cuma berapa tuh? 10.000 per bulan. Kita nggak sampai 12 bulan kan Kepengurusan. Ya. iuran. Nah, dapat biaya pesawat dan kayak gitu. Nah, itu balik berkali lipat. Nah, jadi nggak mau rugi dong. Harus teman-teman harus ikut lomba. Oke. Betul sekali. Harus Diajak. Kamu selaku edukasi. Oh iya. Staf edukasi harus ngajak teman-teman. Ayo kasih statement. Nah, jadi teman-teman semua pendengar iCast ini jangan lupa ikut lomba ya, karena dari narasumber kita aja udah memberikan benefit yang sangat banyak lah, berlimpah, yang menguntungkan diri kita juga gitu loh. Jadi ya jangan malu untuk ikut lomba gitu, biar ya mengoleksi piala-piala juga buat KSM Investasi tentunya. Betul. Sama tak kasih satu rahasia ya. Apa Ini kalau nggak di iCast nggak tak bocorin. Waduh. Rahasia. Ini kayaknya rahasia yang sangat rahasia banget lah. Khusus buat teman-teman yang dengerin iCast, yang nggak dengerin rugi sendiri. Wah. Jadi kalau teman-teman menang lomba itu jangan diem aja. Oke. Harus apa? Harus apa tuh Mas? Gak boleh sombong. Harus upload di namanya si Prisma. Nah, si Prisma itu nanti dapat reward dari kampus juga. Rewardnya berapa? Berupa dana. Nah, jadi kemarin aku ikut lomba. Oke. Alhamdulillah juara 2. Cuman hadiahnya nggak sampai 500.000. Hadiahnya nggak sampai 500.000. Tapi aku ajuin ke si Prisma. Iya. Itu rewardnya berapa? Berarti 2,5 juta. Itu berapa kali lipat berarti? 5 kali lipat. 5 kali lipat. Hadiah dari panitia lomba cuma 500, nggak sampai 500. Ya. Reward dari Binwa 2,5. Wah. Nah, teman-teman harus upload sana. Nanti kalau misal tapi akun di situ nggak semua langsung stable. Jadi teman-teman nanti bisa tanya-tanya dulu. Jadi Kak, gimana caranya ngaktifin akun si Prisma gitu. Wah. Karena ini rahasia. Ya, tadi sudah dijelaskan lah soal benefitnya lumayan ya. Mulai dari relasi, terus juga dapat uang pastinya. Apa? Uang. Itu soalnya memanjakan telinga kita.
duit hadiah itu memanjakan. Apalagi tadi sampai 5 kali lipat loh. Itu cuan banget itu. Gak cuma cuan dari portofolio aja, tapi cuan dari lomba-lomba juga. Oke, kita langsung aja nih ke pertanyaan yang mulai menyenggol-nyenggol investasi. Senggol. Oke, kita mulai menyenggol investasi. Nah, dari Mas Ahmad sendiri, untuk sekarang ini apakah udah mulai investasi, entah itu di instrumen-instrumen investasi yang ada di dunia ini? Instrumen investasi pertama kali banget aku investasi itu ada di saham pertama kali buat investasi, karena itu aku belajar emang paling cocok buat pemula. Oke. Saham itu pun waktu ngetren banget yang namanya binomo. Wah, itu Ya. siapa tuh yang naik banget binomo tuh? Sebut nama boleh? Inisial. Namanya IKA. Inisial IKA. Karena dulu itu waktu aku tahu keluarga aku tahu aku investasi langsung dimarahin. Kenapa tuh Mas? Kok dimarahin tuh? Kowe ra sembrono le. Investasi iku dihapusi wengko. Yo dit murah bali ngono. Ya gimana jelasinnya? Iya. Bingung kan? Ya udahlah. Ya bisa dibilang agak cuek lah, tapi karena aku yakin di bursa efek pasti aman. Ya kan? Iya benar. Aman, ya udah. Terus habis itu aku pertama kali gak usah itu nanti aja ya. Oke. Nah, investasi di saham. Terus semakin kesini aku cobalah instrumen lain. Sekarang aku juga invest di lebih tepatnya trading di foreign exchange. Trading di forex. Oke. Kenapa sih Mas Ahmad itu mulai mencoba investasi, atau ya kenapa mulai terjun? Kenapa terjunnya tuh langsung ke saham? Kan ada instrumen yang lebih aman, contohnya kayak reksadana, yang emang returnnya itu pasti dan dan dengan resiko yang kecil tapi returnnya emang juga kecil juga gitu. Kenapa langsung terjun tuh ke saham yang emang bisa dibilang resikonya lumayan tinggi lah? Oke. Nah, jadi dulu waktu boomingnya itu investasi itu sebetulnya kalau misal dibedah ya secara mindsetku itu bukan mindset investasi, tapi mindset trading. Jadi aku beli itu bukan buat jangka panjang, aku beli buat jangka pendek. Jadi kalau dulu tuh aku bisa kalau bisa ya beli pagi jual sore. Mindset trading ya, walaupun itu nanti bisa lah kita debatin itu namanya trading atau bukan, itu nanti kan debat. Tapi dulu aku tuh mindset kayak gitu, dapat untung cepat-cepatnya. Nah, terus karena emang mindsetnya kayak gitu kan, ya jadi bagiku reksadana tuh nggak masuk. Oh iya. Kan? Jadi kalau reksadana kan kita taruh dana ya sudah kita tunggu. Benar. Ya kan? Nah, tapi karena mindset kayak gitu nggak bisa, tanganku gatel. Jadi pernah aku setelah ambil saham, ku alihin ke reksadana. Nah, di sana tanganku gatel banget tuh. Kecek, apaan sih, cuma tumbuh 0,01 bahkan masih kecil lagi dari itu kan. Iya. Ku jual tuh sekalian trading lagi. Semua metode juga aku coba, dari swing terus scalping, ya day trade dan nah, jadi aku ngerasa cocok. Sebenarnya aku nih kayaknya lebih tepatnya ke trader gitu. Baru tuh aku ketemu sama orang, pindah instrumen trading, gantilah ke foreign exchange itu. Tapi aku juga tetap, nah terus yang saham itu kan berpengaruh, trading udah pindah instrumen tuh. Iya benar. Nah jadi yang saham itu sekarang mindsetnya udah betul-betul full investasi. Berarti yang jangka panjang ya? Jangka panjang. Minus 40% pun juga gak cut loss. Karena kita apa? Percaya akan fundamental with trust. Iya, fundamental with trust, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari tadi Mas Ahmad melakukan trading di saham, trading di forex, dan sekarang menjadi investor di saham, perubahan mindset tadi. Nah, mungkin Mas Ahmad udah mendapatkan hasil apa sih dari cuan-cuannya itu gitu? Hasil. Mungkin dari segi barang atau dari segi apapun lah gitu. Pajero. Wah. Kok Pajero?
Paman Komcat. Ini nanti aku boleh tanya ke host juga nggak? Boleh. Oke. Jadi tanya balik ya. Jadi apa? Trading di apa namanya? Saham itu nggak, kalau aku pribadi nggak menghasilkan. Kenapa? Ya karena aku trading tanpa mentor. Tanpa mentor, ya aku istilahnya apa namanya? Learning by doing. Oke. Jadi, aku hari ini profit sekian. Terus habis itu hari berikutnya aku melakukan kesalahan. Aku jadi minus lagi nih, minus. Terus habis itu aku tahu kesalahanku di sini. Terus perbaiki lagi, profit lagi. Terus ternyata salah lagi, minus lagi, belajar lagi, ya gitu, profit minus. Nah, jadi kalau dibilang profit dari situ aku belum bisa menghasilkan banyak. Jadi kalau misalnya di-convert ke uang mungkin baru sekitar 1-2 juta. Itu kesebut lagi. Nah, 1-2. Nah, itu apes banget. Jadi waktu aku withdraw, Iya. langsung tabrakan. Nabrak mobil aku. Habis situ. Nah, terus dana yang habis ganti buat mobil itu ya aku simpen aja sih bentuk cash. Terus ya akhir-akhir ini aku pindahin ke instrumen lain, ya di situlah aku baru trading, baru mulai sedikit menghasilkan. Oke, berarti ya kalau dari saham sendiri yang tadi disebutin juga ya nggak terlalu besar lah. Ya, karena emang begitulah sifat saham kalau dibandingin dengan instrumen yang lebih high risk lagi, ya kan. Iya. Oke, mungkin kita langsung ke Enggak lanjut. Loh? Aku mau gantian tanya. Kan sebagai staf edukasi pasti Iya, benar. pintar dong. Iya kan? Insya Allah, Mas. Nah, apa yang udah kamu dapetin dari itu? Ini kenapa jadi nanyanya balik ya? Gak mau Hostnya? aku ditanyain mulu. Biar dua arah, biar Oke, interaktif. betul. Jadi karena ya untuk informasi aja, jadi aku menjabat sebagai wakil kepala divisi edukasi. Untuk apa tadi pertanyaannya, Mas? Apa yang udah kau hasilin dari trading? Yang sudah aku hasilin dari trading sebenarnya masih mencoba lah mencari metode yang paling pas buat trading aku tuh kayak gimana gitu. Mulai dari metode-metode ya scalping, day trade, swing, itu masih dilakukan uji coba, uji tes mana sih yang lebih cocok dan lebih profit dari segi pandanganku sendiri gitu. Mungkin kalau dari lomba-lomba, sebenarnya kalau dari lomba-lomba aku sudah mulai lumayan aktif dari anggota, mulai dari lomba stock lab, lomba trading, dan sekarang baru mulai lomba paper di Jakarta lagi berjalan gitu. Berarti bisa kalau lolos terbang ke Jakarta. Insya Allah. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Oke, kita balik lagi ke pembahasan kita. Mungkin dari Mas Ahmad sendiri ada nggak motivasi khusus nih untuk melakukan investasi gitu? Kayak ya banyak banget lah investor di luar, pembicara di luar ngomongin soal motivasi kayak begini, motivasi kayak gini. Nah, mungkin Mas Ahmad nih punya motivasi dari seseorang yang dianggap sebagai panutan yang akhirnya Mas Ahmad ini oke lah, aku mau investasi gitu. Nah, dulu kalau misal bilang berarti orang yang paling memotivasi. Ya bisa. Oke. Kalau kayak gitu aku ada satu nama. Siapa tuh? Dulu sosok yang gue kenal dulu sama sosok yang gue kenal sekarang, mohon maaf, berbeda. Wah, apa tuh perbedaannya? Dulu ini nggak apa-apa nih sebut nama. Namanya Bro Timothy Ronald. Waduh, bro kita semua itu. Timothy Ronald. Dan dulu beliau tuh masih aktif mengedukasi di pasar saham. Ya benar. Nah, dulu aku termotivasi di sana. Kemudian beliau ini tuh
apa ya, nggak cuma bahas tentang saham mulu, jadi juga bahas tentang self improvement juga kan. Kau sebagai anak muda tuh harus begini gini gini gini. Wah, tercuci lah otakku. Enggak. Waduh. Termotivasi. Tercuci otaknya. Betul. Motivasi lah. Oh iya, harus muda, harus kerja keras. Betul. Harus belajar gini. Ya, itulah aku akhirnya punya motivasi untuk belajar di sini. Jadi sosok Bro Timothy ini Bro Timothy. yang sebenarnya juga menginspirasiku. Wih, Wes. inspirasi juga. Karena ya kita bisa bilang Timothy Ronald pada era-era Covid sangat-sangat OP lah. Overpower sekali tuh. Dari influencer. Betul. Ada 100 juta. Pokoknya banyak lah anak-anak udah termotivasi sama beliau. Sampai sekarang juga dia masih yang ngasih edukasi, ngasih pengalaman-pengalamannya dia juga gitu. Ngasih edukasi, ngasih tamparan fakta juga. Betul sekali. Jadi kalau misalnya dengerin beliau podcast tuh kali. Jadi tampar berapa kali gitu. Ditampar fakta. Fakta. Oke. Nah, ini yang kita coba bahas selanjutnya yang berkaitan juga sama Bro Timothy. Kenapa jadi bahas Bro Timothy? Bukan yang Bro Timothy, kita bahas ya mendekati. Oke, jadi gimana nih pendapat dari Mas Ahmad terkait instrumen investasi yang sekarang tuh lagi hype-hypenya? Anak muda sekarang tuh lagi FOMO-nya bisa dibilang. Mau jawab takut aku nanti ditanyain warna apa bos. Jangan, kita santai aja. Nah, jadi mengenai trading di kripto, Bitcoin, gimana sih pandangan dari Mas Ahmad, dan kalau di compare dengan saham apakah emang punya ciri khas tersendiri gitu? Oke. Disclaimer dulu ya. Oke, disclaimer dulu nih. Disclaimer dulu. Disclaimer. Biar apa? Biar aman, betul sekali, biar aman. Jadi ini pendapatku pribadi. Jadi teman-teman kalau mau setuju boleh, nggak setuju juga boleh. Oke. Investasi saham sama Bitcoin itu menurutku beda. Sulit untuk di apa ya namanya? Dijelaskan. Di compare itu beda. Karena kalau aku lebih percaya saham itu lebih ke instrumen investasi dan kripto itu lebih ke instrumen trading. Oh ya kan? ya. Walaupun nanti teman-teman bilang, enggak, kripto itu juga bisa bisa buat investasi juga yang panjang gitu. Nah, nanti bisa lah nanti debat itu di luar itu. Tapi kalau aku pribadi ngelihatnya kayak gitu. Oke. Investasi itu lebih ke saham itu lebih ke investasi jangka panjang. Kalau kripto itu lebih ke buat tradingnya. Karena ya dari Bitcoin sendiri ya naiknya emang gila-gilaan banget ya. Gila. Jadi apalagi kalau Bitcoin yang futures, bukan yang apa namanya satunya itu. Lupa nama istilahnya. Lupa istilahnya. Pokoknya yang koleksi sama yang futures gitu loh. Terus kalau saham sendiri kan kalau analisis ada lapangannya. Maksudnya ada barangnya, ini perusahaan. Kayak itu. Cuman kalau di kripto aku masih nggak masuk karena analisisnya tuh berdasarkan proyek, jadi aku nggak paham nih kemana. Jadi kalau aku pribadi lebih prefer ke saham, kalau kripto aku enggak. Jadi kalau teman-teman juga banyak juga yang di kripto. Jadi analisis sendiri, punya pendapat sendiri, ya udah dipakai, nggak usah dipaksain ke orang lain. Betul. Karena ya tiap orang juga punya mindsetnya sendiri, melihat instrumen ini, ini lebih cocok untuk ini cocok untuk ini, jadi tidak usah memaksakan lah. Gitu. Saya kalau misalnya dipaksakan nanti ternyata temennya ikutan rugi, malah suruh kita yang suruh ganti. Kita yang disuruh ganti rugi nih. Oke, sekarang kita bahas soal isu-isu yang mungkin berdampak juga nih ke pasar modal di Indonesia. Kita bahas soal pemilihan. Yang akan terjadi di bulan November nanti. Emang iya November? Wah, begini. Oke, jadi akan ada pilkada. Kamu mau maju? Wah, bukan. Apa? Ini bukan podcast politik. Ini soalnya investment podcast P-nya kan politik. Waduh. Kok P-nya politik ini? Oke, jadi
Ini kalau bisa kita bilang ya,